Kalau mau masuk Oh, lumayan lah nambah 5 orang yang laporan. misalkan yang Tadi 44, ini udah 49 ya. penempatan gratis konsultasi. Jadi Bentar, saya mau maksudnya cek biaya masuknya aja dia gratis 50.000 kan. Ini gratis. Saya hide Nih ya, dulu. di app itu kerennya gini dia. Jadi anak teman-teman di Medan juga ada konten Saya untuk kasih anak keluarga sama salah. dokter yang di app itu kalau anaknya sudah lulus bahasa Inggris les dan dia sudah bisa nih di level ini yang mereka ada wisudanya. Mereka ada wisuda pakai baju toga IF bele. Lucu tau ya. Iya, teman kita ya, anaknya les di IF dari kelas 1 SD. Tapi kan kelas 1 SD nanti nih kan. Anaknya di IF Nah, Medan. kita agenda Anaknya udah apa? Nggak tahu lah kita. ini Pokoknya orang nanya les di mana anaknya? berani speak up. Ya, masa kita tahu, dia juga nggak tahu kan? English first, English yang pertama, bahasa Inggris yang pertama. Self development. Bang, tolong nanti abang ajarin mama bahasa Inggris, Bang. Bang, emang kalau jago bahasa Inggris, abang malu nggak punya mama yang nggak bisa bahasa Inggris, Bang? Malu lah. Ya, Bang. Nah, itu jawaban yang benar. Nggak kayak bele, itu namanya. Tahu ini memang contoh-contoh orang yang mau maju dan dia contoh-contoh orang hebat nih, si Davi. Tahu ya? Davi ajarin. Kayak benar, si Davi inilah yang satu contoh orang yang mau maju, hebat. Emang kayak bele sakit lagi tangan kita padahal kita yang mikirin badan bele. Mas Bud, hadir. ini jadwal Kenapa, Mak? jadwal Zoom-nya boleh aku share nggak sih? Boleh nggak Pak? Boleh sama. Nantinya juga kan tahu. Oh iya, betul. Oke. Jadi teman-teman boleh dimulai aja ya, nanti sambil nunggu Kang Yus. Ini bele. Mau direkam, Mas Bud? Anaknya Kak Lola yang Direkam dong. anaknya Kak Lola 3 SD. Silakan merekam. Hadir aja dulu. After 2 tahun. Saya lupa. Oke, sudah ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semangat sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Zoom terakhir bootcamp alias penutupan alias perpisahan. Sudah perpisahan, enggak ya? Insya Allah hari ini nggak begitu serius-serius banget. Tenang aja, teman-teman, walaupun bootcamp itu udah selesai, intinya gini, materi dari KDD yang sudah tuliskan gitu ya di website, di flyer itu insya Allah kan sudah tuntas gitu ya, sebagai amanah ya. Tapi insya Allah tidak sampai di sini karena itu adalah bukan akhir. Kalau kata Mas Bot, ini adalah awal dari penyiksaan. Enggak. Awal dari perjalanan kita sebenarnya ya. Jadi insya Allah support dan pendampingannya akan dimulai dari sejak berakhirnya bootcamp gitu ya. Jadi kalau bootcamp itu teman-teman memang gimana ya? Metode pembelajaran bootcamp itu kan aslinya tugas itu kan teman-teman disuruh tutorial gitu ya, suruh nonton dulu tutorialnya gitu, terus kemudian suruh ngeliat dulu, suruh praktek dulu. Nah kemudian baru kalau bingung nanya kan gitu, baru kemudian materi itu di-zoomkan untuk dibahas. Sehingga sebenarnya teman-teman ketika Zoom itu teman-teman langsung oh itu, oh begitu caranya, oh ternyata yang kemarin itu errornya di sini gitu. Jadi sebenarnya ketika Zoom itu diharapkan teman-teman nggak cuma nyimak tapi mendalami, karena ilmu itu kan diulang lagi, teman-teman lihat secara live gitu.
Jadi sebenarnya metodenya begitu. Nah, beda kalau teman-teman dikasih Zoom gitu ya. Kemudian tugas gitu. Kadang mulia biar agak kurang kurang greget karena Iya. otomatis kan teman-teman dapat ilmunya, ngerjain tugasnya ya sesuai arahan gitu. Nah, sedangkan kalau metode bootcamp kita itu teman-teman tuh disuruh nyari gitu. Suruh ngulik, dipaksa untuk nyari, dipaksa untuk ngulik, dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk menganalisa, dipaksa untuk mengernyitkan dahi gitu. Ini kok nggak bisa sih? Ini kenapa sih gitu? Nah, dan biasanya yang pejuang ya, daerah-daerah pejuang, daerah-daerah pembelajar itu akan nyari tuh. Kalau nggak ketemu baru nanya gitu. Cuma kadang kan kalau yang males gitu ya, males maunya cepet gitu, itu pasti belum nonton tutorialnya udah nanya dulu gitu kan. Nah, tapi emang orang berbeda-beda ya. Nah, semoga dengan metode dari kami ini bisa membentuk mental teman-teman tuh untuk menjadi mental pejuang, mental pemenang gitu loh. Susah gitu, memang ya nggak mudah sih gitu, karena pemenang itu pasti sedikit, yang menang di akhir itu pasti sedikit, yang sukses itu eh, nggak banyak. Kenapa saya bilang nggak banyak? Karena apa ya? Ya ibarat piramida teman-teman. Karena teman-teman akan terfilter dengan sendirinya. Yang sukses itu adalah yang terus bertahan dan berjuang. Kalau kalau saya begitu prinsipnya gitu ya. Dan tidak berhenti ketika menemui kegagalan, dia nggak berhenti, dia dilewatin aja gagal itu hanya perlu dilewatin gitu loh. Kalau ketemu materi yang susah lewatin aja dulu, sama kan kayak dulu kalau kita ujian di sekolah ketemu soal yang susah, jangan terpaku pada kesusahan gitu, lewatin aja nanti juga nemu solusinya gitu. Nah, sama ketika kita menghadapi permasalahan di sini, di monetisasi lah, entah nanti di Facebook, entah di YouTube atau di platform lain, ketemu sesuatu atau kendala atau masalah, jangan berfokus sama masalahnya, fokus solusi. Ibarat tuh gak ketemu jalan satu, cari jalan yang lain, cari jalan satu lagi, cari jalan berikutnya. Nggak mungkin gak ada jalan gitu loh. Kayak gitu ya. Itu apa? Kenapa bootcamp itu begitu apa sih Mas Bot ya? Agak kejam ya cara belajarnya gitu ya. Agak terus eh, sangat ketat gitu loh, sangat ketat ya. Karena kan kita mau teman-teman fokus. Udah bayar mahal masuk sini, cuma ngeliatin Zoom, nggak praktek kan ngapain gitu. Tapi kan kita maunya, ayo fokusin 2 minggu, bener-bener kita belajar gitu ya. Itu sih kalau kami itu begitu. Nah, eh, kita nanti setelah bootcamp itu ada ada 3 output ya Mas David ya. Jadi satu, teman-teman jangan lupa ngerjain kuis karena itulah tiket masuk ke babak selanjutnya gitu ya. Jadi kalau nggak ikut kuis, final kuis ya, saya bilang final kuis karena kuis ada banyak ya. Final kuis bukan tugas 7. Final kuis itu sesuai yang di blast dan di japri masing-masing. Jadi nggak mungkin nggak di japri gitu. Pasti setiap orang terima, insya Allah ya, pasti di japri. Begitu pentingnya sehingga di japri. Nah, itu tiket masuk ke babak selanjutnya. Jadi kalau nggak ngerjain itu ya, mohon maaf ya, ibarat kata tuh gini teman-teman, keluar lah ibarat katanya. Ibarat kata tuh kita nggak bisa, kita nggak adil jadi sama yang ngerjain kuis. Kalau yang nggak ngerjain kuis dibolehkan ikut ke bab apa selanjutnya gitu. Jadi nggak adilnya yang sama yang ngerjain. Mohon maaf. Nah, jadi tahapan berikutnya itu kalau kalau kita lolos ya, ada booster, ada ekstrim. Booster itu
isinya pendampingan mendalam, materi-materi lanjutan dan materi-materi mendalam itu akan banyak di booster, termasuk pendampingan teman-teman akan diajak belajar menggarap FP Monet dalam program kakak asuh, dan itu adanya di booster. Dan tidak semua juga berhak atas masuk ke situ gitu ya. Nanti ada evaluasi juga. Nah, terus ekstrim itu kalau sudah pernah PO dan teman-teman cuma mau cari circle masuk KDD, cari teman, cari circle, cari komunitas atau bisa buat jualan, ya nggak apa-apa teman-teman masuk ke ekstrim dengan pembuktian sudah pernah PO. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pernah PO tapi masuk booster, apakah boleh? Boleh. Kan udah ada. Maika ke mute. Halo, Maika ke mute. Ya. Tadi ke mute, Maika. Maaf Mas, penyakit nenek-neneknya datang. Oh, Minum dulu tadi, sorry. Tadi aku belum minum obat. Ntar ya. Kalau saya mute berarti mohon maaf, lagi batuk banget. Oke, jadi gini teman-teman. Ekstrim itu biasanya isinya suhu master ya, master suhu, dan hanya muncul atau nongol kalau lagi butuh aja gitu. Jadi kadang diskusinya di sana nggak banyak. Dan kalaupun nongolnya pas apa gajian, udah cair belum gitu. Aduh kena verif gitu. Aduh dolarnya seret gitu. Jadi lebih ke situ aja, jarang diskusi yang detail gitu ya. Itu ekstrim karena ya mereka fokus. Mereka udah nggak butuh belajar lagi gitu. Cuma butuh temen curhat. Dolar ngesot, temen curhat. Udah gajian belum? Saya udah cair. Saya belum, masih 2, tinggal 10. Nah kayak gitu-gitu sih. Ramenya ekstrim. Nah kalau booster seperti apa? Booster itu diskusi karena pada belajar. Contoh, ada orang-orang yang belum pernah garap FP Monet. Ya, karena beda ya. Garap kolam, build kolam dengan garap FP Monet tuh berbeda, teman-teman. Tekniknya beda, nuansanya berbeda, rasanya beda. Nah, di booster itu akan lebih banyak membahas itu. Apa itu? Jadi ya, dan sama banyak hal berani-berani yang kamu ya. materi-materi tambahan lain ya. Gitu. Jadi nuansanya akan berbeda dan diskusinya jauh lebih aktif di booster. Nah, kemudian gini, Mak saya lagi cuti, saya mau istirahat dulu, atau saya lagi cuti, saya lagi pengen jeda istirahat, saya mau ada kerjaan lain atau ada proyek lain, atau saya lagi program hamil. Nah, bagaimana ya, masuk ke grup keluarga gitu ya. Nanti kalau saya mau belajar lagi gimana? Oh boleh, kalau mau belajar lagi ya tinggal info aja mau dimulai dari mana belajarnya gitu. Aktif diskusi aja kalau memang mau belajar lagi gitu ya. Jadi ada tiga pilihan lah nanti. Di polling form final quiz ada sudah di situ diberikan ya. Oke. Jadi nah teman-teman mau kemana silahkan ditentukan. Karena yang dari 140 yang mengisi masih sekitar 49-an, saya mau share agenda Zoom. Oh boleh share ya Mas David ya? silakan Maika. Silakan. Saya mau share agenda Zoom keluarga. Ya, kelihatan ya? Jadi Zoom keluarga KDD itu 1 bulan ke depan, bulan Mei hanya ada 5 Zoom. Jadi besok Jumat ada Zoom pindah PO atau rubah PO dari saya. Kemudian Zoom keluarga itu setiap Jumat. Jadi ada 5 kali Jumat, insya Allah
Kemudian ada self development, berani speak up. Nah, berani speak up ini teman-teman karena kita sudah mulai mengarah ke konten original ya. Jadi teman-teman kita nanti akan ada materi yang non teknis. Artinya lebih ke self development, pengembangan diri. Teman-teman diajari, dimotivasi gimana caranya berani berbicara di depan kamera atau berani berbicara ketika dubbing gitu ya. Mungkin nanti di kelas YT ada ini yang YT ya. Ada teknik dubbing ya Mas David ya. Udah. Bagaimana mengatur intonasi Ini suara, dekat jeda, lapangan tarik kemarin juga nafas, ya. buang nafas. Itu ada ya Mas ya? Lapangan Ada yang sama ada. Ada ya. Nah, itu tapi bukan bulan Mei, teman-teman ya. Aduh, Intinya makan gini, di pagi KDD dulu, itu waktu semua itu aku suruh nggak beli melulu sayur mengenai di situ, teknis. beli sayur, Nggak semua sayur melulu tempe. mengenai tools, nggak semua melulu mengenai apapun. Materi-materi yang sekiranya mendukung kita dalam aktivitas kita dalam belajar atau bekerja di sini, di monetisasi ini, insya Allah kita akan berikan, termasuk ini pertama kalinya loh KDD memberikan materi pengembangan diri, self development. Tulisannya salah, self development. Jadi nanti berani berbicara di depan kamera. Jadi teman-teman nanti dikasih motivasi supaya mungkin bisa bikin konten reaction, bisa syuting, bisa membuat konten apapun gitu ya, DIY dan sebagainya gitu. Nah kemudian Zoomeris itu Zoom berseries, Zoom series ya. Ini YouTube fundamental, ini untuk semua keluarga KDD. Jadi ada 650 member KDD insya Allah yang berkesempatan untuk bisa ikut Zoom series ini. Jadi nanti ada YouTube fundamental 1 dan 2 untuk bulan Mei. Karena ini ada lagi nyambung di bulan Juni yang fundamental 3 ya Mas David ya. Gitu. Jadi ini agenda untuk keluarga KDD. Semua member dari batch 1 sampai batch 3 semua boleh ikut. Semua rekamannya juga boleh diakses oleh semua member KDD ya. Oke. Bagaimana dengan booster? Nah, ini booster. Zoom-nya ada 14. Kok 14 sih? 1 2 3 4 5 6 7. Maaf salah. 8 9 10 11. Oke, ada 13 kali Zoom di bulan Mei ini untuk member booster. Tambahannya adalah ini ya. Gini. From Zero to Hero ini nanti teman-teman ada info untuk apa namanya? Testimonial lah dari member kita yang benar-benar beliau memulai dari nol, belajar dari nol dan bisa sampai gajian. Nah nanti testimonialnya bagaimana membangun tim dan sebagainya ya, berkolaborasi. Kemudian kolam menggunakan tools, ini bareng karena Zoom keluarga. AI video storytelling, bagaimana membuat video AI storytelling ya, video storytelling menggunakan AI. Ini masih tentatif karena nanti kita akan temanya kita akan update lagi. Kemudian pokoknya tanya jawab atau pendalaman materi ini nanti kalau tiba-tiba di tengah jalan kita ketemu materi yang update atau ada algoritma update, kita akan bahas. Kemudian tool supporting FFmpeg, OBS sama Adobe Photoshop. Jadi ini memaksimalkan tools-tools ya. FFmpeg, editing video bisa sampai 1000, tergantung kekuatan komputer. OBS bisa live dan sebagainya. Ya live-nya ini bisa kemana-mana sih, Facebook, YouTube, Shopee. AP ini Adobe Photoshop, jadi ngedit 1000-3000 gambar menggunakan action atau makronya Adobe Photoshop gitu ya. Bedanya dengan Embed ya beda ya. Secara hasil juga akan lebih berbeda lah. Karena kan Photoshop lebih ini. Kemudian
Live. Ya, Zoom keluarga satu lagi viral content secret. Nah, kenapa? jadi viral content secret ini gini, bagaimana membuat konten yang orang nontonnya sampai selesai. Nah, kan kalau semakin lama durasi tonton bisa menaikkan jangkauan, bisa dan yang lain-lain, bisa mendapatkan rekom lebih cepat. Nah, ini juga. Kemudian ada AI product affiliate. Artinya gini loh Mbak, kan ini Facebook monetisasi kok ada materi produk affiliate gitu ya. Di AI kita bisa membuat apapun. Nah, tapi teman-teman kan juga mungkin juga tertarik untuk update teknologi yang lain. Nah, kita berikan. Jadi membuat produk affiliate dari AI gitu ya. Oke, kemudian teknik editing repurpose untuk niche berita dan ada avatarnya gitu ya. Itu kan tanggal 28, tulisannya yang keluarga. Jadi poster lumayan padat. Ada rekamannya, ada semua. Poster tugasnya apa? Garap FP Monet ya. Garap FP Monet dan meneruskan build kolam. Karena nerusin build kolam itu ada yang sudah dapat undangan MK. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Itu sih. Ini adalah pengenalan program apa? Sosialisasi program bulan Mei. Insya Allah. Tapi ini materi ini juga nanti bisa berubah seiring kalau di tengah-tengah ada terjadi update atau perubahan. Nanti kita infokan kembali. Jadi teman-teman, makin disiksa ya. Zoom-nya makin banyak gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Kelas KDD itu Zoom-nya banyak. Tiap bulan pasti Zoom, insya Allah. Update materi apa. Kadang kita juga nanya ke teman-teman, mau materi apa gitu. Waktu itu tuh di luaran banyak banget yang jual kelas AI kucing memasak. Nah, di kita nggak ada bayar-bayar begitu. Kita langsung bikinkan Zoom-nya kucing memasak gitu ya dengan AI. Gratis, nggak perlu bayar-bayar lagi. Jadi nanti teman-teman kalau punya ide atau materi yang kiranya bisa dibahas di Zoom-nya Kadiri, boleh sampaikan ke tim support. Gitu ya. Stop share dulu. Oke, terus kemudian saya mau share ini. Nah, udah lihat ya? Cakep loh. Akurasinya 100%. Banyak yang lulus. Ya, banyak yang lulus, tapi yang lulus satu kali. Oh nih, satu kali doang Mas Fendi. Nah, siapa nih Mas Fendi nih ya? Jadi keren-keren loh ya. Keren-keren banget. Ini teman-teman jangan lupa ini yang udah ikutan 66 orang. Jangan lupa dilaporin ya. Nah, satu lagi teman-teman mau bahas gak isi kuisnya? Ada yang mau bahas gak? Pengen dibahas gak? Atau penasaran salah saya di mana gitu? Mbak Ika gak sambil nunjukkan muka? Jangan dong, saya lagi batuk-batuk. Kangen ya? Hehe, bercanda. Tetar saya minum obat dulu sebentar ya. Nanti aja pas saya lagi hari Jumat on cam. Karena saya wajib on cam, saya harus on cam juga. Teman-teman ada yang mau bahas itu nggak? Apa? Kuis yang kemarin. Ada yang penasaran nggak? Kenapa saya bisa salah gitu? Kalau mau dibahas boleh, nanti kita bahas ya. Jadi saya ingetin, kuis ini adalah tiket masuk ke babak selanjutnya. Jadi kalau nggak ikut ya mohon maaf ya. Dan kita juga ini apa namanya? Mana sih? Nih, kita juga lagi scoring. Maaf ya, tak ini sensor namanya. Jadi kita lagi scoring juga. Jadi teman-teman ini scoring untuk Zoom 1 sampai 8 hari ini.
Lupa ini harusnya 15 ya, biar scoringnya 200. Nanti saya rubah. Area. Oke, jadi ini adalah masih penilaian kepatuhan. Penilaian kepatuhan itu apa sih? Ya yang ikut Zoom. Nih kayak gini nih, keren nih. Ikut Zoom terus. Tugas semua selesai ya kan? Kuis selesai gitu ya. Nah, itu kepatuhan. Nah, kepatuhan itu nilainya sempurna 200. Yang mendapatkan nilai sempurna itu berapa orang? Tadi saya lihat 11. Ada 14 yang mematuhi alias semua lengkap tugas dan Zoom. Ada 14 orang ya. Nah, nanti dari tugas-tugas ini jangan khawatir, tugas-tugasnya itu ada di semua di sini. Hilang. Tar. Oke. Jadi ini tugas 1, tugas 2 semuanya direkam teman-teman, direkam di sini. Tapi saya nggak bisa buka ya. Tuh, nggak bisa buka lah ya. Nah, ini tugas-tugasnya ini semua ada di sini. Saya tinggal lihat dan cek. Nah, intinya soal kepatuhan. Nah, kepatuhan dulu. Nah, kita lihat di sini nanti. Jadi nanti ada yang lolos nggak gitu. Scoring kita 130 misalnya. Nah, kita lagi scoring. Bahkan yang 10 ini kita berikan gratis di Zoom pertama, semuanya dikasih 10. Nah, ini ada orang-orang yang sama sekali nggak ngerjain tugas, nggak pernah ikut Zoom. Nah, jadi ngapain gitu ya. Nah, ini yang polling itu yang isi masuk booster, masuk ekstrim. Nah, ini ada di sini, nanti kita ikutin di sini gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah hari ini kita kena dari sini tugas-tugas ini kita akan evaluasi kira-kira jawabannya benar atau enggak. Tapi itu enggak masuk ke sini ya. Itu enggak masuk ke scoring, tapi itu masuk ke catatan penilaian kita bahwa oh, beliau memang mengerjakan tugas sampai selesai. Tetapi ada tugas yang kurang sempurna, misalnya ternyata salah gitu. Enggak apa-apa. Kita itu jadi catatan kita. Ternyata pemahamannya beliau masih sampai sini. Jadi kita beliau butuh pendampingan yang lebih dalam lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi tugas yang teman-teman setorkan itu evaluasinya bukan lulus atau enggak ke booster, tapi lebih ke ini udah suhu nih. Ya udah kita nggak perlu dampingin lagi. Ini masih benar-benar baru belajar nih gitu kan, kelihatan toh cara ngejawabnya. Nah, berarti kita perhatiin karena memang untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus kita note ya Mas David ya. Kita tuh kayak bukan nandain gimana ya. Kita tuh nandain bahwa ada yang memang membutuhkan bantuan kita sampai harus kita remote. Ya, gitu loh teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam listnya Mas David sama Mas Fajar. Oke, Mbak Ika, ini beliau minta didampingi di remote, silakan gitu. Jadi seperti itu ya. Hasil tugas itu mengarah ke situ gitu ya. Bukan mengarah ke kelulusan gitu ya, teman-teman ya. Kalau selama mengajukan tugas insya Allah lulus. Patuh insya Allah lulus gitu. Lulus ke booster. Mungkin itu sih sosialisasi saya mengenai program kedepannya. Jadi di booster kita ada program insya Allah kakak asuh, tapi nanti balik lagi boleh ikut boleh tidak. Ada yang saya mau garap FP saya sendiri nggak ikut kakak asuh boleh. Ada yang saya mau belajar berkolaborasi Maika boleh ya. Jadi nanti kita tetap akan kasih kuesioner untuk teman-teman mau ikut kakak asuh atau enggak gitu. Terus yang nggak bales berarti nggak ikut gitu aja sudah. Karena kita hanya mau ngajak yang mau diajak gitu ya. Itu jadi ada syarat-syarat tertentu yang Mas David detailnya yang
masuk ke program kakak asuh. Tapi apakah tetap di booster ya? Di booster bisa ikut kakak asuh, bisa nggak ikut, nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita itu ngadain program kakak asuh supaya teman-teman itu jangan FOMO, beli-beli FP, beli-beli akun, ya, beli-beli FP Monet atau FP siapkan Monet. Kenapa? Kalau teman-teman masih baru belajar, teman-teman ikutin dulu deh ritmenya, gimana caranya garap FP Monet. Ikutin feel-nya, ikutin sensasinya, gimana ketemu pelanggaran, gimana ketemu dolarnya lagi naik atau lagi seret. Jadi ketika teman-teman sudah punya experience di situ, pengalaman di situ, dan pede untuk menggarap sendiri, beli sendiri, silahkan ya. Saya menghindari teman-teman yang baru belajar atau newbie itu FOMO. Karena punten ngapunten, mohon maaf kalau nanti ada yang tersinggung. Jadi dunia IM itu kadang sangat berbahaya dan kadang sangat kejam. Banyak orang-orang yang menangkap peluang untuk menjadikan para newbie itu pasar atau target market, target jualan ya. Saya nggak mau gitu dengan teman-teman yang belum siap menggarap FP Monet, nah hal-hal seperti itu sasaran empuk untuk para penjual atau makelar dari FP Monet gitu loh. Jadi saya melindungi member-member baru untuk ngerem, jangan beli-beli dulu sampai siap menggarap FP Monet. Di KDD begitu ya. Tapi kalau teman-teman, aku siap Maika, aku sudah oke, sudah siap tempur, ya silakan ya, duit Anda saya nggak ikut ngatur gitu. Tapi kan kita juga punya moral atau apa ya, bukan moral, lebih ke arah saya ingin bukan menjadi ibu peri ya, artinya melindungi anak-anak saya, melindungi member saya gitu loh. Dimana kan kita bisa bilang Tata dulu lah, jangan beli dulu gitu, belajar dulu di sini gitu, kayak gitulah ya. Jadi tahan dulu duitnya gitu. Gak apa-apa sih kalau duitnya banyak ya gitu. Ya tujuan kami itu gitu loh. Jadi hati-hati. Kemudian kedua, teman-teman habis ini dimasukkan ke FGB, forum jual beli ya. Dimana betul itu keluarga KDD dan dimana kalau ada masalah bisa mengadu kepada tim kami, ada KDD solusi kalau ada sengketa. Cuma lagi-lagi kalau teman-teman mau beli sesuatu dan tidak yakin atau kurang yakin, silakan berkonsultasi kepada Mas David atau Kang Yusep gitu ya, yang tahu bagaimana membeli FP kolam, seperti apa FP kolam yang memang layak untuk dibeli, ciri-cirinya seperti apa. Ini teman-teman harus bisa tahu gitu, nanti bisa belajar dan konsultasikan itu kepada tim support KDD, karena kami nggak pengen kejeblos ya. Satu, yang kedua, maraknya Reaper, maraknya take back ya. Nah ini juga supaya teman-teman bisa belajar menganalisa akun-akun seperti apa sih yang aman untuk dibeli, walaupun teman-teman rekber misalnya di luaran gitu ya. Jadi teman-teman wajib kehati-hatian dan kewaspadaan itu penting gitu ya. Tapi insya Allah sisanya amanah di FGB KDD, dan kalau ada apa-apa ada tim support yang siap mengawal teman-teman gitu ya. Jadi ingat ya, jangan beli-beli kalau nggak yakin, eman-eman duitnya ya, sayangin uangnya. Sebisa mungkin kita berjuang yang ada dulu. Selama insya Allah disediakan, kita manfaatkan dulu fasilitasnya ya. Ya benar, memang ini bukan FV milik teman-teman dan FV-nya juga bukan dikasih ke teman-teman, enggak. Ini dikolaborasi, dikolabkan gitu. Ya, gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Kang Yus sudah masuk ya? Belum, Mak. Belum belum. masuk beliau.
Oke, Mas David ada yang mau nambahin? Mas David ini saya mau memperkenalkan, ya udah kenal ya. Mas David ini penguasa Boster. Beliau penguasa Boster. Di Boster itu yang suka disuapin pasti kena pentung. Kenapa ya? Yang maunya disuapin pasti akan kena pentung. Karena apa? Di Boster itu yang ditekan adalah literasi, baca, ya, gitu. Kalau ada pertanyaan yang nggak dijawab atau dilewati, biasanya itu pertanyaan udah ada di atas. Bisa gitu. Kalau enggak, Mas Fajar yang ganteng, baik hati dan tidak sombong, rajin menabung dan masih jomblo. Saya paham. Itu baik hati tuh suka lihat ke apa dicolek, baca di sini gitu. Nah, jadi di Boster itu lebih apa ya Mas David ya? Disiksa pokoknya sama Mas David kalau di Boster itu. Enggak. Tanyain dari batch 1 itu rindu sampai sekarang, pengen ikut Boster terus biar disiksa sama Mas David. Itu hari ini lagi di polling tuh grup Boster, keluar atau tetap di sini. Saya belum lihat nih hasilnya gimana, tapi rata-rata pengennya disiksa sama Mas David gitu. Karena kalau di keluarga yang rame pasti Mas Fajar yang akan jawab. Mas David biasanya fokusnya ke Boster. Itu ya teman-teman. Jadi ada yang dari batch 1, batch 2 itu sampai sekarang masih Ya sih panggil. ada di Boster tuh karena ngintilin Mas David gitu. Nah, di Boster juga ada Discord ya. Discord ini fasilitas untuk konsultasi, ngobrol mengenai FP yang digarap. Jadi ada ngobrol, ada diskusi, grupnya gitu ya, 5 orang atau 6 orang dalam satu grup, kita memutuskan mau garap seperti apa, menganalisa FP-nya di bedah. Nah, itu nanti sama Mas David, kadang-kadang saya nimbrung juga kalau lagi online gitu ya. Jadi penguasanya Boster tuh Mas David. Mas David silakan. Ya. Giliran Anda. Malam teman-teman. Malam. Tadi udah dijelasin sama Maika ya. Jadi intinya, Maika maaf, Maika cek PM sama cek grup Mak. Sebentar, mohon maaf. Bentar, ada yang penting tuh. Yang mana? Pusat? Ya, sama PM ku. Sebentar. Seperti yang dijelaskan sama Maika ya teman-teman ya. Sebenarnya kita itu di KDD itu agak Tidak mention bukan berarti saya promosi KDD, enggak ya. Teman-teman udah jadi member KDD, jadi saya nggak perlu promosi lagi gitu. Jadi gini, ada yang nanya sama saya kemarin tuh, salah satu teman kita di Bootcamp gitu, nanya gini, Mas, saya maaf ya Japri, maaf ya Mas, saya mulai dari nol, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya belum tahu apa-apa gitu, pengakuannya seperti itu, saya harus kemana ya Mas? Tanya ke saya kayak gitu. Dia intinya mengkhawatirkan karena bootcamp akan selesai, dia belum menguasai materi gitu karena kesibukannya, dia khawatir bootcamp selesai, pembelajaran selesai gitu. Mungkin beliau sudah pernah ikut WS mungkin ya, jadinya mengalami hal yang serupa. Bang, tutup pintunya bang. Saya jelaskan kepada beliau seperti ini. Ini juga bisa buat teman-teman juga informasi ya, bahwa sebenarnya KDD itu didesain nggak seperti WS teman-teman. Desainnya nggak seperti WS. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pun kaget ya, jadi tim support di awal buka KDD itu kaget banget. Kok kayak gini gitu loh. Kelasnya, kok supportnya edan-edanan kalau saya bilang gitu ya. Jadi yang diberikan oleh KDD atau yang teman-teman rogoh kocek di awal buat masuk KDD itu, yang dibeli itu yang dibayar itu bukan materi, bukan trik, bukan teknik, bukan yang seperti itulah, bukan. Tapi yang dibeli oleh teman-teman kocek itu untuk menggantikan supportnya. Jadi KDD ini didesain sejak awal sebuah komunitas support system gitu. Nah, terus kalau support system ini materinya gimana? Triknya gimana? Nah, trik, materi, atau apapun itu, ilmu-ilmu yang ada di KDD ini adalah bagian dari support system
Jadi gitu, makanya nggak heran di sini udah ada sharing session macem-macem ya teman-teman, macem-macem, bukan hanya seputar Adbrick doang. Bahkan sekarang ditambah ada YouTube walaupun masih dasar atau fundamentalnya. Itu kan eh, satu bukti bahwa KDD ini bukan cuma WS setelah Jadi materi panas selesai waktu ya itu urusan aja. selesai, nggak seperti itu, tapi memang supportnya selama KDD ada. Silakan teman-teman manfaatkan fasilitas tersebut. Tapi ini ada tapinya. Mohon maklum dan maaf, karena tim support juga punya keterbatasan. Jarinya cuma 10 gitu, waktunya juga cuma 24 jam. Sedangkan teman-teman itu ratusan. Kalau PM, hal yang privasi gitu loh, yang urgent privasi, oke, kami akan layani. Jangan hal basic yang memang bisa dikonsultasikan di grup, teman-teman tanyakan di mana di PM. Jadi yang yang bersifat umum tanyakanlah di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut nimbrung gitu loh. Maksud kami kayak gitu. Dan kalau PM, teman-teman terutama member-member baru ya, jangan berkecil hati atau jangan gampang tersinggung nih kalau jawabannya cekak gitu. Oke, iya, sip, jos gitu. Jangan tersinggung, jutek amat, enggak kayak gitu. Jadi kami itu ngejar waktu buat balas chat yang lain. Intinya seperti itu sih. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Kedua, kenapa ada booster? Sejarahnya gini teman-teman. Booster itu dulu di sini ada yang ikut booster zaman dulu nggak ya? Saya cek dulu. Ada nih, ada. Jadi booster itu dulu namanya bukan booster teman-teman. Namanya itu basic. Namanya Iya. basic. Dulu namanya Benar ya, Meka, ya? basic dan ekstrim. Dulu namanya basic dan ekstrim. Di batch pertama itu hampir ya, saya katakan itu hampir ya, mungkin 90% yang berada di grup booster itu malu mereka masuk ke dalam basic gitu, karena ketahuan banget, mungkin nih ketahuan banget, maaf nih, bodohnya gitu, dikiranya seperti itu karena dengan nama embel-embel basic itu ya Maika dulu ya. Jadi di booster itu kami kesulitan mengendalikan teman-teman nih. Mereka pengen banget pindah ke ekstrim, banyak yang pengen pindah ke ekstrim gitu. Itu cerita nyata dan itu terjadi di KDD gitu. Nah, berjalan seiringnya waktu, teman-teman di batch 1 itu mulai merasakan, oh, booster seperti ini ya, basic seperti ini ya. Akhirnya saya usul ke Mbak Ika, kami sepakat untuk merubah namanya bukan lagi basic tapi jadi booster, sebagai stimulun untuk ngebos semangat teman-teman gitu. Nah, intinya seperti itu. Dan ternyata berjalan juga seiringnya waktu, justru informasi apapun itu booster duluan yang dapat gitu. Malah anak-anak booster kala itu dan sekarang juga masih banyak. Anak ekstrim nggak tahu ginian sih mas. Kok anak ekstrim nanyanya begitu amat sih mas? Itu mereka tuh heran, kadang-kadang heran. Di grup keluarga kan semuanya kumpul tuh. Semua member KDD itu ada di grup keluarga. Jadi ketika bertanya dan yang tadinya di grup booster itu tahu, oh dia bukan anak booster nih. Kok nanyanya begitu ya? Basic amat ya? Malah digituin. Kadang-kadang japri, mas itu siapa sih? Itu ekstrim bukan sih? Kok aneh nanyanya? Jadi gitu loh. Jadi saran saya gini teman-teman, sebenarnya booster sama ekstrim itu nggak ada beda ya. Goal kita itu sama, kita ngeruk dolar gitu. Grup manapun nggak masalah. Mau belajar melalui siapapun nggak masalah, melalui pendampingannya Kang Yusef, Mak Ika, saya, Mas Fajar, itu semua sama. Kami memperlakukan sama dan nggak ada bedanya. Yang kami maksimalkan di sini adalah support yang kami berikan itu sesuai dengan takarannya gitu, kayak gitu. Karena booster ini kita akan mengurai hal-hal basic. Loh, kok basic lagi mas? Pertanyaannya gitu pasti. Loh, kok mengurai hal-hal basic lagi mas? Booster itu bedanya ketika kita mengurai hal basic, kita langsung action ke lapangannya atau diimplementasikan langsung nih. Misalkan kita bicara soal FP Monet gitu, dolar seret bla 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 bla. Tapi kita langsung praktek teman-teman. Kita langsung praktek di FP Monet tersebut. Kita bicara soal kolam yang naik drastis atau yang turun drastis, tapi kita langsung praktek. Berbeda dengan teman-teman kita yang hanya berada di grup keluarga atau grup inti dan grup ekstrim.
Mereka tanya soal kolam, tanya soal FP Monet, tanya soal dolar seret, belum tentu praktek. Percayalah, itu udah terjadi. Mereka mau nanya aja soal dolar seret, terkadang itu kayak seret beneran apa enggaknya, saya aja kadang-kadang suka nggak percaya gitu. Jujur aja. Mereka kan kebanyakan ini nongol ketika bermasalah, tenang ketika situasinya itu kondusif, biasanya kayak gitu. Tapi di Boster itu beda, mau dolarnya lancar ya tetap komunikasi enak, dolarnya seret ya komunikasi enak kayak gitu. Itu yang saya maksudkan, kita mengurai hal-hal basic itu kan sebenarnya basic banget teman-teman. Dolar seret kenapa sih? Itu bukan hal ekstrim, itu hal basic gitu, yang tiap Zoom itu dibahas sama mentor Maika dan Kang Yus, itu dibahas terus. Kenapa dolar lu seret? Kenapa jangkauan lu nggak naik-naik? Itu dibahas terus. Cuma kita kadang ada orang yang nyampein ini kayak nyepelein gitu. Kalau dikumpulin tuh remahan-remahan seperti itu, kasus itu nggak terjadi. Insya Allah ya, kasus itu nggak terjadi gitu. Kayak gitu aja. Bener. Kadang Bener, nanya Pak. doang, ya Mas David ya, nanya doang, nggak dipraktekin. Nah, Betul. kalau di Boster nanya, kita kejar dia, kita kejar dipraktekin nggak? Karena yang nanya kan pegang FP-nya ada sama kita, gitu loh. Jadi ini kenapa? Ya udah lakuin ini, gitu. Lakukan misalnya dari Mas David, step 1 lakukan ini, udah dikerjain belum, gitu loh. Ketika mereka nggak laporan ya berarti nggak dikerjain, ya nggak bakalan ini. Nah makanya kalau di Boster itu kita kejar gitu loh. Jadi apa ya Mas buat ya, artinya di Boster itu lebih ke arah apa yang kita sampaikan, actionnya kita kejar. Kalau di grup lain, grup support lain, ya bisa dipastikan yang kita kasih tahu itu nggak dilakukan. Nanti besok nanya lagi, kok dolar saya seret? Ya udah dilakuin belum? Jawabnya sih udah. Tapi berapa Jawabannya kali udah. akhirnya setelah kejadian berapa puluh kali sampai Mas David ini gemes tuh. Ya udah sini lihat, kalau boleh lihat mana FP-nya di analisa, dia ini enggak dilakuin semua yang diomongin Mas David. Jadi ya dolarnya tetap seret. Tapi ketika dipegang Mas David, dolarnya alhamdulillah naik. Dan akhirnya dikembalikanlah untuk diterusin gitu ya sama yang punya gitu. Sampai sejauh itu loh teman-teman, effortnya Mas David gitu loh. Jadi ya bukan mau gimana ya, artinya memang kita ini concern di teman-teman. Ketika kita meluangkan waktu mikirin gitu ya curhatan teman-teman, ya imbal baliknya kita mau teman-teman juga ngelakuin yang kita omongin gitu, yang kita sarankan. Jangan cuma iya abis itu lewat gitu. Ya sama aja gitu loh. Besok teman-teman akan kepentok masalah itu lagi, nanya lagi gitu loh. Gitu sih. Rata-rata begitu ya Mas David ya. Betul, Mak. Oke, lanjut Mas David. Agak ini tadi. Jadi gini teman-teman. Terkadang ya kalau satu kasus atau satu materi atau satu metode baru dikeluarin oleh mentor, misal Maika atau Kang Yus, itu kebanyakan ya, ini kebanyakan nggak semua sih, kebanyakan itu nggak praktekin, nggak nyoba gitu, nggak ngeriset. Kita kan yang kita harapkan kan, karena kita komunitas, kita riset bareng dong, supaya data-data itu makin banyak dan makin datanya makin valid gitu, hasilnya makin oke gitu. Ya, harapkan kan seperti itu. Contoh gini, di batch 2 berarti tahun kemarin akhir tahun, Kang Yus itu ngajarin metode baru, yaitu buat dongkrak jangkauan garapan gambar gitu, MK digambar, biar didongkrak pakai metode yang video, foto gitu, formatnya kayak gitu. Udah dibahas lama banget sama Kang Yus, bahkan sebelum ada Zoom itu nggak ada yang ngelakuin, bahkan hampir nggak ada lah, ya jarang yang ngelakuin. Nah ketika ada member yang ini punyaku segini, jangkauannya dolarku segini gitu di grup, pada nanya, kamu pakai metode mana? Pakai metode mana? Metode yang pakai gambar, foto-foto. Oh di mana? Gimana? Padahal itu udah dijelasin sama Kang Yus, dan dia mengakui bahwa ya ini kan yang kemarin dijelasin di Zoom, gitu. Nggak, lu kemana aja? Kayak gitu loh. Akhirnya kan memang
kebanyakan dari kita secara secara manusiawi ya, saya juga manusiawi gitu. Kita butuh bukti dulu gitu, butuh bukti dulu baru ngelakuin. Nah, ketika buktinya sudah ada, kita ngelakuin udah satu rate teman-teman. Udah nggak gacor lagi tuh, udah nggak walk lagi, nggak se-walk yang baru pertama kali dikasih tahu oleh mentor. Itu kayak gitu. Kayak contoh sekarang ngatasi jangkauan seret apa segala macam. Ya udah nggak terlalu walk gitu. Nggak terlalu apa namanya tajam hasilnya, nggak terlalu gitu. Karena metodenya udah ganti lagi dari tim riset, dari mentor udah ganti lagi. Contoh kayak gitulah teman-teman. Jadi saran saya sih nikmati aja prosesnya. Teman-teman goalnya tetap sama. Kita semua sama. Kita dapat dolar halalan yang halalan toyiban dari peran manapun. Kayak gitulah. Dan kami pun di sini masih belajar. Kayak gitu sih Maika. Nanti di poster gini ya. Kenapa saya dulu di pertama kali booster dibentuk sampai batch 2 itu saya ke Maika. Maika, aku mau bikin booster itu agak beda ya. Karena apa? Kami tuh memberikan effort lebih buat layanan di booster gitu. Buat ngedampingin teman-teman, effort baik pikiran, tenaga, waktu, semuanya effort kami maksimalkan untuk booster gitu. Jadi kami berhak nuntut, saya merasa gitu ke Maika. Saya juga berhak nuntut Maika dari effort saya ke teman-teman yang sudah saya support, saya juga berhak nuntut. Kalau saya sudah mengeluarkan effort tapi mereka nggak apa namanya nggak bisa mengimbangi, ya udah keluarkan aja dari booster, kembalikan ke grup keluarga atau ke ekstrim silakan. Saya nggak mau bantu teman-teman yang nyepelein atau setengah-setengah. Padahal kita udah jam tahu sendiri lah ya, ngerasain di bootcamp gitu. Jam 12, jam 1 aja kadang kita masih balesin chat gitu. Terus kalau teman-teman pengen tahu lagi di belakang itu, di sini ada Mas Fajar juga tuh. Banyak hal yang nggak kelihatan gitu supportnya. Contoh di telepon member malam-malam konsultasi kayak privat itu udah sering banget teman-teman, sering banget. Udah sering banget itu kayak gitu, dan kami nggak masalah. Makanya kami minta ketika masuk ke booster khususnya, ayolah kita saling mengimbangi gitu, karena effortnya sangat luar biasa bagi saya. Kayak gitu sih Maika, mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi. Itu ada Kang Yusuf. Maika sudah ada Kang Yusuf. Oke, makasih Mas David. Kang Yus. Malah cerita tuh malam-malam dulu. Apa ya? Kang Itu Yus. sudah malam-malam. Emang Sudah. apa beda tadi? Tadi murid banget sih tadi. Atau beliau masih di jalan ya? Bang, Ah, kalau belum ya? malam itu kenapa Belum suruh masuk ya? tidur cepat? Biar abang cepat tinggi bang. Kalau Ada. kayak mama papa udah nggak bisa Kang tinggi Yusuf. lagi. Kalau abang itu, Ya, Mak. abang udah tidur Ya. jam 9, jam 11 itu Penutupan abang bootcamp badannya ini. udah tinggi bang. Boleh Iya, kan? Tapi kalau ada abang tidurnya Boleh. lagi di jam 11 sudah. Nanti Berapa? sesi Pendek terus curhat. abang nanti. Nanti teman-teman curhat, kita curhat dulu. Kang Yus gimana pesan-pesannya kan bootcamp udah selesai, ada booster dan yang lain-lain nih. Nah, tadi udah sosialisasi sudah terlambat. agenda Mei Kang untuk booster gitu. Iya kalau abang tidurnya jam 11 apa ya, pas ya udah pesan-pesannya? lewat lah. Jam 11 itu abang harus sudah tidur. Oh, iya. lewat. Di KDD ini teman-teman jangan lembek ya, karena kita memang bukan buat orang lembek. Kalau misalkan teman-teman baru gagal sekali, terus langsung nyerah, tolong jangan gitu ya. Jadi ya banyak lah ceritanya ya. Kayak siapa? Mantan veteran Amerika aja yang punya McDonald ya, KFC apa McDonald ya? Saya lupa. Intinya gitu ya. Di pintu ke 1000 berapa gitu dia baru dapat pelanggan, 1000 berapa loh gitu, berarti 1000 sekian tuh dia nggak punya pelanggan awal gitu. Kalau teman-teman masih apa harapannya, misalkan harapannya itu $1000 per bulan, $2000 per bulan, tapi baru bikin akun satu aja udah nyerah gitu, baru garap fanpage satu aja terus dismount udah putus asa. Apa sih ini KDD gitu, apa sih ini WS ini gitu. Enggak ya, kita bukan buat orang-orang itu. Di kita makanya kita dari awal itu di KDD kita sampaikan jangan daftar KDD kalau cuman buat FOMO doang gitu ya, artinya pengen cuma lihat-lihat materi, ngintip-ngintip materi gitu ya, dan seterusnya. Jangan ya, jadi jangan seperti itu.
Nah, di KDD itu kita tanamkan mental yang kuat, bukan mental yang lembek. Makanya kami pun kayak saya sama Ika gitu, Bang David, kita bikin akun nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma 10, nggak cuma 100, bahkan ribuan gitu. Kalau misalkan udah nggak bisa bikin ribuan, ya udah beli gitu. Karena ini bahasa kami investasi di awal ya, investasi di awal ya. Main main Facebook, garap fanpage yang banyak. Salah satu kuncinya adalah ya berarti punya akun yang banyak gitu loh. Jadi semakin bukan, tapi bukan berarti belum tentu juga ya. Semakin banyak akunnya, semakin banyak dolarnya, belum tentu juga. Ada juga yang akunnya cuma 100, dolarnya bisa puluhan ribu dolar gitu, ada. Kayak saya misalkan akunnya ribuan, ya belum tentu dolarnya juga puluhan ribu gitu, belum tentu ya. Jadi penentunya itu asalkan teman-teman konsisten, suatu saat nanti ketika teman-teman terus-terus nyoba, kemudian gagal nyoba lagi, nanti akan ketemu titiknya. Ketemu apa ya bahasanya? Kalau dulu bahasa saya waktu masih di MLM, hot button bahasanya. Hot button tuh ketemu kliknya gitu. Oh, caranya gini, garap fanpage gitu. Apalagi nanti ada di booster itu ada program kakak asuh ya. Udah disampaikan belum, Maika, Bang David? Udah ya? Sudah, kakak asuh? Ya, kakak asuh udah belum? Udah Udah ya? Kang. Nah, Lanjutkan. apalagi nanti di booster itu ada program kakak asuh gitu. Nanti teman-teman akan dibagi per kelompok, kemudian diamanahkan satu fanpage monet, tetapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Karena kita nggak mau terulang, karena kita udah di batch 3 ini berarti udah ada 2 kali program kakak asuh, tapi dari batch 1 sampai batch 2 sampai sekarang itu masih berjalan mereka gitu, bahkan bareng-bareng jadi garapnya, jadi garapan bareng-bareng, ada yang udah setiap bulan gajian terus gitu. Nah itu nanti teman-teman di situ juga diuji gitu, siapa yang konsisten, siapa yang benar-benar mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya. Jadi kalau saran saya, dari saya pribadi ya, untuk teman-teman ya jangan lembek gitu aja. Konsisten, kemudian ketika menemukan kegagalan, bukan dicoba ya, maksudnya dianalisa dulu gagalnya di mana, kemudian perbaikinya harus sebelah mana. Jangan sungkan untuk curhat, untuk nanya, untuk baik di grup maupun di Japrian, baik ke saya, Maika atau tim support lainnya. Intinya ketika ke pribadi atau Japri ke saya, Maika, Bang David, Mas Fajar gitu ya. Japrinya itu yang sensitif aja. Ketika misalkan masih masalah umum, tidak menyebutkan hal-hal sensitif, nama fanpage, nomor KTP dan sebagainya, teman-teman nggak harus Japri, tag aja kami, insya Allah kami bantu seperti itu ya teman-teman. Oke, dari saya semangat, dan ini adalah baru permulaan ya. Yang kemarin itu teman-teman cuma pengenalan aja, bootcamp itu basicnya aja. Nanti di booster sama ekstrim itu yang memang apalagi booster lah. Kalau ekstrim kan untuk orang-orang yang udah paham. Booster, di booster itu insya Allah teman-teman akan menemukan, wah kayak gini ya, wah oh begini ya gitu. Insya Allah akan seperti itu ya. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. eh Mas Agung sama Mas Fajar yang mengawal. Mas Agung udah masuk ya. Mas Agung boleh ini karena Mas Agung juga mengawal kita di bootcamp, boleh memberikan petuahnya. Silakan. Monggo Mas. Audionya Mas Agung. Udah mic-nya udah kebuka tuh. Udah, tapi audionya belum masuk. Oh, ini belum nih. Ya, dia Belum gerak-gerak. mungkin audio inputnya. Oh. Belum ya? Belum masuk ya, Mak? Udah tuh suaranya. Nah, aman Mas, Oh ya, aman siap, Mas. Lanjut. Nggih, monggo Mas Agung. Eh,
Kalau saya yang penting satu, trial dan error saja, dicoba lagi. Kalau misalnya di tengah jalan misalnya kayak kena suspend atau misalnya stuck kayak gitu ya, kita harus awali lagi dari alur yang kita pelajari di KDD kayak gitu. Jangan putus semangat. Kalau misalnya FB yang udah besar, misalnya udah berapa ribu like atau tahu-tahu langsung suspend kayak gitu ya, emang itu rezeki kita gitu. Mungkin kita sudah paham alurnya, tinggal kita eh, modifikasi lagi di FB yang lainnya lagi kayak gitu. Kalau saya yang penting ikhtiar saja, sering-sering praktek kayak gitu aja sih, Mak. Gitu aja sih Mas David dan Mak Ika. Tapi kamu lagi kok, oh kamu tidur masih dibuatin papas gitu. Siap. Jadi Oh yaudah, minus dulu nih saya pokoknya. secara pribadi sih mohon maaf Oke. kalau banyak Bisa hilaf kita salah biar selama daftar Zoom, ya. selama diskusi di grup bootcamp, Bisa? judesnya keluar atau lagi PMS kalau kata Koko. Ih, siang banget. Mohon maaf yang Oke. sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin. Masih sawal ya ini, masih boleh minta maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf, dimaafkan teman-teman, banyak salahnya di saya sebagai manusia. Tapi insya Allah kalau dasarnya kebencian sih enggak gitu ya. Sebenarnya kalau kata Mas David tuh Maika tuh galak gitu, galak banget sebenarnya gitu. Apalagi Booster 1 2 tuh lebih galak lagi gitu. Cuma memang ya biasanya kan kalau nggak digalakin tuh suka lemah kita tuh. Gitu ya teman-teman ya. Tapi hati saya baik kok. Ada di sini ada yang pernah saya temenin sampai jam 12 malam nggak bisa garap FFmpeg gitu ya. Nah, artinya gini, kalau sesuatu itu sifatnya sangat privasi, biasanya saya temenin, saya dampingin gitu ya, saya dampingin. Bahkan ya kadang kalau saya lagi on gitu, on tuh dalam artian on fire ya, jam 12, jam 1 tuh masih saya dampingin untuk chat karena membahas privasi. Bukan ngobrolin hal-hal yang umum basic atau apa gitu, itu di grup semua. Jadi saya dampingin sampai beliau beres gitu. Nah, saya bisa seperti itu teman-teman gitu ya. Kalau memang itu urgent, saya insya Allah dampingin. Tetapi saya pesen nih, walaupun begitu, kalau udah jam-jam 12 jam 1 malam, pertanyaannya jangan yang berat-berat ya. Karena kan dari pagi tuh pertanyaannya udah berat gitu. Biasanya di Boster tuh berat banget kan pertanyaannya. Ini bla 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 gitu. Nah, kalau jam 12 udah jam 11 12 kalau lihat saya masih online gitu. Nah, ngejaprinya jangan berat-berat ya gitu. Ya bolehlah bagi-bagi, saya kasih link Dracin, Drakor gitu biar atau apa gitu ya. Karena kan jam segitu pengen istirahat juga si otak, kecuali kalau hal urgent saya layani ya. Nah, ya jangan juga lah jam 2 pagi ngejapri Maika, ngelihat Maika online ngejapri gitu nanya kerjaan. Ya Allah, kayak nggak ada hari esok gitu. Kalau atau hari esok kiamat gitu. Ya gitu juga ya teman-teman ya. Maksudnya tetap saya Kang Yus kan juga butuh istirahat gitu ya. Jangan jam 1 juga japri ya gitu. Walaupun japri dibolehkan gitu, tapi lihat-lihatlah. Kecuali ada sih yang member yang udah eh, akhirnya deket gitu karena ya itu jam 11 belum tidur mak, belum ngasih link Japri apa Dracin gitu, nih bagus nih. Nah, kalau gitu-gitu sih ya oke lah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau jam 1 jam 12 ngasih pertanyaan berat banget, otak Maiko masih ngebul jam segitu teman-teman ya Mas Bel, gitu. Jadi apa namanya gitu ya teman-teman ya. Sampai jam 12 kita temenin ada, tapi ya case-nya yang urgent aja gitu ya. Itu sih
Tapi ya sisanya kalau bercanda-bercandaan biasa sih. Ada Lilis nggak sini? Biasanya dia suka nyelonong ikut Zoom. Biasanya kalau sama Lilis atau ini biasanya suka bercanda-bercanda. Nah, kalau udah begitu sih relax gitu. Kadang-kadang ada Mbak Dini nggak ada ya, Mbak Dini di ekstrim. Kadang sama Mbak Dini juga ngobrol sampai malam. Is okay gitu. Nggak masalah sih gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau soal kerjaan siang lah teman-teman ya. Pas lagi full tit, lagi energinya banyak gitu ya. Gitu sih. Itu info dari saya. Kalau ada yang masih ada sekitar hampir 40 menitan lagi ke depan, mau bahas apa, mau tanya jawab silahkan, mau bahas kuis, mau penasaran kuisnya, pertanyaannya apa yang paling susah, dan sebagainya, boleh silahkan open mic gitu ya Mas Kang Yus, Mas David, boleh open mic ya, semua teman-teman boleh nanya ya, karena kan kita sayonara habis ini bootcamp. Kita bubarin bootcamp, teman-teman masuk ke grup yang masing-masing. Insya Allah mulai pindahnya besok ya. Gitu. Gitu sih dari saya. Ada yang mau ngantri? Mas Fajar mau ngobrol apa? Udah ngawal bootcamp? Jaga pintu? Suka dukanya Mas? Bootcamp? Audio dia rusak katanya tadi. Ya Mas David ya, audionya tadi rusak ya? Saya Mas belum. Fajar. Oh iya, error Mak. Error ya. Error. Oke lah. Ya udahlah, silakan di floorkan aja kalau ada yang mau nanya, ada yang mau curhat, ada yang mau nangis, boleh. Nangis digalakin Maika, maaf ya, ngapunten banget. Izin Silakan teman-teman yang mau nanya, dipersilakan oleh Maika. Biasanya sih gini ya, biasanya yang umum banget pertanyaan, terus sulit banget dijawab dengan ketikan keyboard gitu. Jadi kadang-kadang jawabnya pakai voice. Itu nanya gini, saya harus mulai dari mana? Saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Roadmap. Ya, Mak. Ya. Yang roadmapnya kita kasih nanti kan di booster hari Iya. pertama. Nanti kita bahas roadmap hari pertama, detail. Oke. Mau dibahas sekarang? Enggak kan? Ya, biasanya ada yang nanya gitu, saya harus ngapain sih? Nah, untuk saat ini kan gitu. Biasanya kan gitu, Mak. Udah banyak dari kemarin yang nanyain chat BM gitu, Mas, saya harus mulai dari mana ini gitu. Saya harus ngapain? Silakan teman-teman yang mau curhat, silakan. Kak, izin saya mau nanya nih. Silakan. Saya telat masuk nih kan tadi. Jadi kan untuk booster nih, yang masuk ke booster siapa aja ya? Ya nanti diinfo Bang, nggak perlu kita gitu. tafsirin satu-satu ya. Kirain Nanti kita akan masukin aja sesuai dengan data yang udah kita scoring. Oh, kirain kan ada seleksinya kemarin tuh kan? Oh ada, seleksinya ada. Ya, Seleksinya berarti kalau nggak kepilih gimana tuh? Kalau nggak kepilih, ya kita infoin bahwa nggak bisa masuk karena alasannya sekian gitu. gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman rajin ikut Zoom, kemudian ngerjain tugas, kalaupun ada tugas yang belum bisa dikerjain karena udah izin sakit, biasanya kita sudah ada penilaian sendiri gitu. Jadi kita tuh punya KKM. KKM itu apa sih, Kang Yus, bahasa ininya? Apa sih? KKM itu standar gitu nilai. Kriteria ketuntasan minimal. Ya itulah ya. Ya pokoknya kalau Bapak Guru paham lah. Nah, jadi kalau misalnya ada KKM-nya. Jadi dari 200 total nilai atau skor itu kita KKM-nya 130. Jadi berapa persen? Nah, nanti yang masuk udah otomatis nggak kita japri. Otomatis kita langsung undang ke booster. Nah, yang nggak masuk biasanya kita dijapri sama Mas David. Mas, ini dilihat historinya, oh kemarin emang lagi sakit. Nah kita tanya apakah mau lanjutin ke booster atau istirahat dulu di keluarga. Jadi yang nggak lulus yang kita kontak Mas. Yang nggak lulus itu yang kita kontak. Yang lulus udah langsung kita pindahin ke booster. Yang nggak lulus atau nilainya di bawah gitu, evaluasinya di bawah, kita akan hubungi dan kita akan tawarkan mau kemana gitu ya. Tahun lalu dia Mas Fajar nggak ditanya suka dukanya. Iya, audionya dia mati tadi error. Gitu ya Mas Nofrizal ya. Oke. Jadi
tetap ada Daftar seleksi. ulangnya Tadi saya bulan tunjukin depan, kok bulan Juni berapa scoring ya? seleksinya 6,5 di juta awal ya. tadi Iya. gitu. Tapi nggak ada namanya ya? Swasta kan Enggak, kata Oh. tutup Mas, aman. daftar Sip. ulang Aman. kalender Tak SPP tutupi juga tadi. ya. Jadi ada 6,5 scoringnya, ya. jadi nanti. Terus Berarti kemudian kalau di swasta ini emang jauh berita lebih baiknya. mahal dibanding IF ya. Kasih tahu nggak Mas Iya. David? Mas. Kasih tahu. Jadi insya Allah Wow. ya, kita punya bukan juara ya. Ya ada kalau di sekolah tuh the best student gitu ya. Kan ada yang cum laude tuh IPK-nya 4 atau 3 ya 4 gitu. Jadi ada IPK yang memang apa dari segi kepatuhan sempurna gitu ya. Nah, nanti kita akan kita akan pertimbangkan insya Allah yang juara satunya kita akan beri hadiah 250.000 insya Allah nanti kita akan berikan kepada juara satu bootcamp. Nah nanti yang top 5-nya kita akan berikan hadiah hiburan. Insya Allah ini adalah sebagai apresiasi kami bahwa teman-teman bersungguh-sungguh mengikuti bootcamp ini gitu ya. Kang Yusef dan Mas David ya. Dan memang ini ya sebagai bentuk ya kita happy lah di sini gitu ya. Dan ya apa sih? Mudah-mudahan ya jangan dilihat nilainya ya, tapi lihat bahwa kita apa ya bootcamp ini kayak kita bikin seru seperti itu ya teman-teman. Mai kuisnya seru nggak? Kuisnya kayaknya pinter semua yang ngerjain, banyak yang bener gitu ya. Di share skornya jangan dong. Jangan dong, nanti ketahuan. Saya akan share nanti yang juara 1, 2, 3-nya kita akan publish di grup. Kita akan infoin juara 1 namanya ini, juara 2 skornya ini gitu. Kita akan kasih tahu. Hadiahnya apa kita akan kasih tahu ya. Diumumkan ya. Tapi kalau skor tiap orang jangan dong gitu. Nanti yang evaluasi misalnya ada tugas yang salah atau ada tugas yang kurang pas atau jawaban yang kurang benar atau apa misalnya kuisnya cuma 60% gitu berarti kan nggak bisa jawab yang lainnya. Nah itu menjadi perhatian kita untuk didampingi lebih dalam lebih lanjut gitu ya gitu karena kan nggak semua orang bisa cepat memahami kan ada yang cepat ada yang lebih lambat ada yang biasa-biasa. Nah kita akan berusaha untuk mendampingi yang mungkin nangkepnya atau belajarnya nggak secepat yang lain. Nah itu kita jadikan perhatian di situ. Tapi ya kita nggak umumin siapanya ya, itu tim kita aja. Gitu ya teman-teman. Ada lagi Mas Nofrizal, makasih ya. Yang lain boleh? Mas yang mau tanya? Aku mau pindah ke booster. Ya ngisi kuis, ngisi tugas. Silakan diisilah itu kuis-kuisnya ada pollingnya di sana diisi ya. Aku tugas 7 dapat 50-60. Nggak apa-apa. Nanti kan ada mau di ini nggak? Mau dibahas nggak kuisnya? Kalau pertanyaannya, Mau tanya, mau dibahas atau dikasihkan kunci jawabannya di grup? Kuis kalau nggak fokus suka terkoceh, iya, terkecoh. Tapi Mbak Busri itu lumayan keren. izin Mak, nanya Mak. Boleh. Mohon maaf tadi masuk telat Yes. terkait ini. Nanti ketika di Mei, ketika kita sudah masuk ke yang booster-booster, yang ekstrim-ekstrim ataupun yang lain, kan kayak saya sendiri dan juga mungkin ada beberapa teman, nanti bisa terfilter nggak mana yang main manual sama mana yang main tool, sehingga kita juga pengen sama-sama work semua kerjanya. Maksudnya di filter mana yang Enggak, maksud, oh ini teman-teman yang pakai manual dan enggak. pakai tool kan gitu. Oh ini Enggak. Belum ke situ. Cuma kami lagi berpikiran bahwa kita
punya satu perhatian khusus kepada teman-teman yang hanya punya HP aja. Ya Mas David ya? Kalau nggak Betul salah ya. sekali. Nah, Betul, betul. jadi kita punya program khusus untuk yang punya HP aja tanpa PC. Nah itu yang akan jadi perhatian khusus kita. Dan yang pastinya biasa ya, di mana komunitas itu berada. Setiap kita punya grup baru, pasti semua FOMO mau ikut. Ya kita filter itu ya. Kita akan benar-benar kalibrasi. Kok kalibrasi sih Mas? Kita akan benar-benar memastikan bahwa yang masuk grup untuk khusus per HP-an aja. Jadi kita supportnya ke situ untuk yang khusus yang punya HP aja. Nah itu kita validasi yang boleh masuk. Jadi biar nggak brul, karena setiap kita bikin grup pasti brul masuk semua ya Mas. Iya. FOMO. Ya, Karena apa? Takut ada ilmu. maknanya masih sama, maksudnya kan cuma beda mana yang pakai HP only, mana yang campur sama PC dan gitu kan maksudnya. Ya ya, yang pakai HP kita punya ruang khusus untuk ini, ruang khusus untuk apa namanya ininya ya gitu. Kasihan kalau ngebahas tools di anak-anak yang punya HP itu kasihan sebenarnya gitu ya. Jadi memang kita nanti ada program ke situ untuk lebih bisa fokus lah ngedampingin teman-teman yang HP only gitu ya. Izin nambahin Maika. Dalam ya, monggo. Tadi Mas Amin ya Mas ya. Gini Mas Mas Nurul Amin. Amin. Mas Nurul Amin ya. Gini Mas Amin, soal filter tersebut, meskipun kami belum menyediakan satu tempat khusus buat teman-teman yang HP only gitu ya, tapi kami ada datanya Mas. Bahkan di bootcamp ini saya sudah mulai ada data siapa teman-teman yang pakai HP only, siapa yang enggak, itu saya udah mulai ada datanya dan nggak didata pun udah mulai hafal. Jadi gini Mas, ketika di booster itu kita kayak intens banget, sering konsultasi, sering diskusi, terus sering apa interaksi gitu ya. Jadi ketika misalkan contoh Mas Amin pakai HP only gitu ya, itu ketika konsultasi diarahkannya metodenya akan berbeda kayak gitu. Biasanya jatuhnya itu di Discord Mas. Ketika di Discord nanti kita akan bagi biasanya gini ya, contoh ada satu kelompok tim monet garap fanpage satu monet atau dua monet FP gitu ya. Itu kita akan memanage gitu. Yang pakai HP only siapa? Yang pakai PC siapa? Yang punya tool siapa? Dan dari situ tuh Mas ke mapping semuanya. Bahkan yang nggak ikut garap proyek FPKK ASU pun udah ada mappingnya. Oh, si A ini pakai HP only. Jadi ketika garap fanpage monet atau garap kolam, metodenya akan seperti ini gitu. Itu ke mapping Mas. Saya kayaknya saya bisa nangkap apa yang dimaksud Mas Amin ini. Insya Allah nggak usah khawatir, kita ada mappingnya gitu. Tapi hanya saja saat ini belum diimplementasikan tempat khusus kayak grup gitu seperti yang Mbak Ika bilang itu lagi dirancang kayak gitu Mas Amin. Siap. Khawatirnya kan teman-teman yang kalau sama seperti saya yang HP only terus ketinggalan metode yang apa namanya kebanyakan pakai PC dan apalagi yang sudah pakai tool kan, yang HP only kan ketinggalan kan, waduh gimana ya gitu. Malah enggak Tenang Mas. aja, ketinggalan Mbak mah Ika ya, malah enggak. Jadi gini Mas, malah yang pakai PC malah pengen bermitra yang pakai sama yang punya HP Mas. Karena gini ya, kebetulan nih beberapa metode itu ketika digunakan yang pakai HP itu gacor ya Mbak Ika ya. Jadi mereka tuh pengennya, ya udah lu pakai HP aja deh, jangan pakai ini gitu. Gue bagian pakai laptop, lu bagian pakai HP gitu. Karena HP ini ketika posting jangkauannya lumayan Mas, ya. kayak gitu. Bener. Jadi pengalaman kita di yang garap FP Monet itu kita mix timnya. Jadi yang pakai HP sama PC kita mix. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi misalnya oh ini FP ini gitu ya, yang HP uploadnya metodenya ini, yang pakai tools metodenya ini karena dia punya PC. Jadi saling ngelengkapin gitu. Jadi aman lah teman-teman, kita kalau untuk garap FP Monet tuh kita nggak akan kumpulin yang HP enggak. Kita justru mix karena bisa saling ya berjalan, kita bisa saling ngelengkapin. Tenang aja. Tetapi mungkin ada metode-metode yang khusus HP itu
bukan soal ketinggalan ya gitu. Kadang pusing gitu kalau bahas tools, yang punya HP kan kayak ngeliatin gitu. Nah, mungkin gitu. Makanya kita akan lebih banyak ngeproduksi tutorial yang lebih ke HP uh, oriented gitu ya Mas David ya, ke Betul. depannya Maika itu gitu. malah ada Mak Novi tuh yang HP only. Novi Setiani ya. Iya, Nah, saya apal gitu Mak Novi. HP only ya Mak Novi ya. Open mic Mak Novi, ceritain deh. HP only gimana rasanya ketika ngetim gitu Mak. Satu deh ya. Iya, mana aku nih? apa ini. Gimana Mak Novi tuh? Seru, Ceritain seru. dong. Pokoknya tetap bisa kok. Aku bingung mas kalau disuruh ceritain kayak gitu. Gimana? Ada perbedaan, maksudnya di tim support atau di mentor ngebeda-bedain nggak? Terus ada solusi nggak ketika saya cuma pakai HP Mas, anu Mak gitu. Kira-kira masih bisa ngerjain FP Monet nggak Mak Manovi? Menurut Manovi? Sangat bisa, sangat bisa. Soalnya semua mentornya tuh pasti ngasih solusi gitu. Apa namanya? Kebetulan soalnya kan di grup aku juga bertiga tuh HP only ya. Semuanya tuh dikasih solusi, dikasih cara yang sangat jelas. Kita bisa Discord, dikasih panduan-panduannya gitu. Jadi pokoknya aman-aman aja. Pokoknya yang HP only itu bener-bener bisa kok. Tanya dong, dolarnya udah berapa, Mak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah pokoknya mas. Udah gajian terus ya dari awal gabung ya? Dari awal sampai sekarang ya? Banyak ya. Alhamdulillah. Semangat pokoknya mas. Tuh. Walaupun baru ikut 5 bulan ya, aku ikutnya yang 2 ya, yang Desember. Tapi pokoknya alhamdulillah banget, masya Allah. Sekarang udah punya 4 garapan, alhamdulillah. Tuh, 4 garapan teman-teman. Kalau masih kurang HP ada only, punya HP saya only. banyak. Tuh Manovi ditawarin kalau masih kurang punya Kang Yus banyak. Asik-asik. Siap-siap ya. kan? Nanti siap-siap aja Semoga teman-teman HP-nya ya. gak ngehang. Amin. Pakai beli device baru pokoknya. lah. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita banyak bersyukur. Insya Allah Kak, lagi nabung dulu, asik. Amin. Dari KDD ini, alhamdulillah. Insya Allah ya kalau kita Mengerjakannya mengerjakannya dengan gembira, optimis, banyak bersyukur, insya Allah akan ditambahin. Kalau ketemu kesulitan, ya udah disenyumin aja. Kan memang ada kesulitan, ada kemudahan, gitu aja kan ya. Optimis aja ya, insya Allah. Tetap semangat gitu kan. Yang HP only, pejuang HP, semangat. Gitu. Oke, teman-teman. Dolar jangan dong. Dolarnya alhamdulillah aja gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Mau open mic? Itu Maika dikasih tahu juga ke teman-teman bahwa di KDD itu kita menghilangkan budaya pamer earning. Nah, iya betul. Punten ya, kalau di grup itu nanti aturannya nggak boleh SS earning, teman-teman ya, jangan pamer pendapatan, teman-teman. Satu, di keyakinan saya, ain itu nyata. Jadi ain itu adalah ya ditakutkan nanti kita kenapa-napa gitu ya, bisa sakit, bisa apa, karena bisa setan itu bisa menunggangi apa namanya lewat pandangan mata gitu ya. Tapi memang kalau ada orang SS earning teh harus bilang masya Allah gitu ya, itu kalau kalau di keyakinan saya. Nah tetapi daripada begitu mendingan nggak usah SS earning, nggak usah SS dolar. Kalau waktunya gajian alhamdulillah gajian gitu ya. Nah memang akan ada fasenya, teman-teman KDD itu ada Zoom yang bersyarat untuk upload ke kami, menyetorkan data ke kami itu SS earning gitu atau mutasi rekening. Tetapi sampai detik ini selama KDD berdiri, SS earning yang disetorkan tiap bulan atau tiap ada momen bersyarat itu tidak pernah kita keluarkan sama sekali. Selama KDD berdiri tidak pernah kita keluarkan ke khalayak umum ataupun kemanapun gitu ya. Tidak pernah kami gunakan sebagai materi
marketing, materi promo di jualan kelas, tidak pernah. Jadi murni memang itu adalah kami kumpulkan, kami data karena untuk melihat pencapaian teman-teman aja ya. Buat kami itu untuk evaluasi internal, seberapa jauh kesuksesan mentor dalam tim support dalam mendampingi teman-teman, lebih ke situ. Kita nggak pernah menggunakan SS kalian untuk promosi. Kalaupun ada SS yang muncul sebagai promosi KDD dan itu mungkin cuma 1-2, itu pun atas permintaan pemiliknya yang curhat. Jadi bukan yang dikumpulin, nggak. Yang dikumpulin nggak ada sama sekali. Jadi yang curhat gitu, Maika makasih banget, alhamdulillah, bla bla bla, kirim tanpa diminta, kirim SS gitu. Terus ini boleh kok dipakai buat jualan KDD gitu. Jadi pemiliknya sendiri yang meminta ke kita untuk dibolehkan memakai SS beliau gitu. Makanya akan ada, kalaupun teman-teman lihat ada 1-2 SS rekening earning itu ada, itu karena memang diminta. Tapi yang disetorkan secara form lewat kepada dari member ke kami, sampai detik ini tidak ada yang keluar sama sekali sebagai materi atau sebagai jualan. Karena kami sekali lagi nggak mau member KDD itu masuk karena iming-iming ribuan dolar dari kelas-kelas gitu. Saya nggak mau itu ya, gitu. Maunya teman-teman masuk sini adalah kita berkembang bersama, didampingi, kita sukses bareng-bareng, itu aja sih. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya. Semua data SS yang disetorkan insya Allah kita treat as confidential, secret, rahasia. Kecuali diminta untuk pakai aja nggak apa-apa Maika. Nah itu kita akan kepake gitu ya. Nah jadi nggak boleh ada budaya SS earning di grup ya, supaya tidak menimbulkan ain, supaya tidak menimbulkan gini nih. Ada orang bersemangat ketika melihat dolar 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 dolar. Tapi ada tipikal orang yang lebih down. Ketika orang-orang SS gajian, dia nggak gajian, atau dia belum, atau dia dolarnya sedikit, dia bukannya tambah semangat tapi tambah down. Nah kami menjaga mental orang-orang seperti ini teman-teman ya, gitu. Jadi nggak ada SS-an ya, oke? Nah gitu ya Mas. Ada lagi? Ya, jadi gitulah teman-teman ya. Di KDD itu memang mungkin ada aneh gitu ya. Kalau WS lain semangat banget gitu untuk rekrut calon-calon apa sih namanya membernya itu pakai, wah ini angkatan ini dapat segini gitu. Kita enggak, kita murni memang benar-benar biar ya memang tujuannya untuk mendulang dolar dan sebagainya. Cuman kami memang tidak khususnya di member ya. Yang paling sering ya punya kami sendiri itu, punya Maika, punya saya, karena kami membuktikan gini, biar kami pun sekalipun kami yang ngajarin teman-teman ya kami tetap menggarap gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa memang kayak, dan saya pun sebenarnya menjaga itu karena pernah juga seperti itu. Dari misalkan saya pernah garap 17-20 fanpage, kemudian kan buat saya, oh berarti jangan pamer, biar orang-orang itu jangan terlalu banyak pamer, biar orang-orang itu nggak terlalu banyak bencinya sama kita gitu. Jadi makanya menjaga itu, dan kita lebih membawakan ke komunitas yang solid gitu, yang terus berkembang, yang nantinya ketika misalkan ada hal-hal baru, insya Allah kita akan sebisa mungkin kita akan terus update ke teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman dan ya seru lah intinya gitu, ada update baru insya Allah kami share, ada update baru insya Allah kami share gitu. Mudah-mudahan doakan saja KDD ini bisa ya lebih terus terupdate daripada yang lainnya gitu. Kami terutama di kami sendiri gitulah, minimal kami ini jadi terus belajar juga gitu, menemukan hal-hal yang baru gitu ya. Kedepannya kita akan ada YouTube dan sebagainya gitu.
nanti juga ada platform lainnya dan lain sebagainya. Insya Allah akan kami cari gitu ya. Jadi buat teman-teman terus semangat aja ya, jangan pernah kendor gitu ya. Kalau misalkan bahasa saya itu apa ya, bahasanya futur ya. Futur itu ya nggak semangat sebentar gitu, cuman besoknya bangkit lagi gitu. Terus bangkit aja ya. Selama teman-teman masih bisa dapat bantuan dan lain sebagainya, terus berdoa dan berikhtiar aja. Iya, makasih nasehatnya Kang Yus luar biasa. Saya juga kena nasehat juga nih. Iya sih, sebenarnya ya saya di Facebook itu jarang banget sih pamer earning ya gitu. Cuma akhirnya karena ada KDD, sebelum ada KDD mah nggak pernah pamer earning malahan. Jadi karena ada KDD mau nggak mau harus sedikit banyak pamer sedikit gitu, jangan banyak-banyak tapi ya, pamer sedikit kenapa? Supaya member tahu tim supportnya garap monet itu aja lebih ke situ ya gitu. Jadi apa ya? Jadi lebih ke sana aja gitu. Kalau ada yang kenal saya mungkin udah dari 2016 kenal sama saya, lihat FB saya paling nggak pernah pamer soal earning pendapatan dolar insight nggak pernah gitu. Sebelum ada KDD mah nggak pernah gitu ya. Selumun apa diem diem gitu. Nah tapi karena KDD ya kita harus ini ya paling nggak menunjukkan kayak Kang Yus ya kita sedikit gitu untuk ngasih tahu bahwa kita juga ngerjain FP Monet loh. Saya juga ngerjain sendiri loh gitu loh, nggak cuma collab aja tapi juga sendiri. Nah ini supaya menyemangati teman-teman lu, tim supportnya aja nggak rap masa kita enggak, lebih ke situ ya teman-teman ya, lebih ke arah sana lah gitu, nggak pamer. Karena ngapain pamer kalau kita pamer 1.000 ada yang 10.000, kita pamer 10.000 ada yang 100.000, di atas langit masih ada langit. Nggak bakalan kekejar gitu ya, itu sih. Jadi mendingan nggak usah lah pamer-pamer, pasti akan ada yang lebih baik dari kita gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ini nanya-nanya atau masih bingung? Belum tahu nanti diboserakan bagaimana, Dia masih pemegang takkah tenang nomor aja. satu paling mahal. Dikawal sama Mas David sama Kang Yus, Tapi setiap daerah aman beda karena kita gitu ya. tinggalnya di Nanti kita share agendanya insya Allah di tanggal Jakarta, 1 sini Bekasi biasa beda. kita share Kan agenda harganya sama Zoom-nya kayak Jakarta yang dia. sudah final. Siapkan diri Jadi mahal teman-teman. di Medan aja lebih murah Agenda Zoom kayaknya. ini tidak ada penilaian ya Mas David, Kang Yus ya. Zoom Mei itu tidak ada penilaian. Maksudnya nggak kayak bootcamp kan dinilai gitu. Kalau untuk di booster atau di keluarga Padahal kita kan silahkan kerja. boleh Kalau daripada ikut masukkan boleh enggak, anak sekolah sampai 20 rekamannya juta insya ya. Allah Kalau beda ada gimana gitu, gimana yang langsung ada yang nggak ada sekolah yang nggak SD ada 20 gitu. juta apa di Gitu FL aja sih ya. di FL? Jadi insya Allah itu Kalau Beleo. bisa, Kalau Beleo kalau nggak mana bisa biasanya? masuk Zoom juga ada rekaman gitu. Intinya fleksibel aja kalau sudah lewatin Beasiswa bootcamp les ya, Mi, ya? disesuaikan dengan Tapi dia waktunya di IF itu masing-masing. lebih ke Gitu ya speaking teman-teman katanya, ya. yang bicara. Itu aja sih Kalau dari saya. grammar, Kalau ini boleh kalau kayak Davi kayaknya enggak, dia lebih ke speaking Bele. ada lagi Kalau Mas David speaking mau berarti nambahin nanti atau berbaca teman-teman mau nambahin? bahasa Inggris terus berarti ya? Itu nggak pada nanya, itu kuisnya Ya kamu susah-susah lihat atau aja gampang kalau sih? besok mama Kuis coba yang cek di Google, 74 buka nggak dia? pertanyaan itu, ada yang mau ini nggak ngasih testimonial nggak kuisnya? Susah nggak sih? Nggak ya? Udah dikasih kunci jawabannya, setiap pertanyaan langsung dikasih kunci. Gimana? Nggak susah mah, cuman kayak agak Horor, agak horor dah sama keburu-buru, akhirnya biasa salah mah. keburu-buru ya. Iya. Itu ini nggak sih defend kayak gitu nggak sih? Strike, defend, diserang temennya gitu kan? Enggak mah. Oh enggak ya, gimana? Aku nggak ngaktifin ya. Biasanya kalau diserang temennya kayak gitu biasanya sih. Aku nggak aktifin sih. Tapi ya nggak apa-apa. Intinya dari kuis itu teman-teman nanti belajar lagi. Oh saya salah jawabnya ternyata ini gitu ya. Itu nanti jadi pengetahuan. Itu kunci jawabannya boleh kita share nggak sih Kang Yus? Boleh. Mau sekarang?
Enggak. Nanti Nanti kalau udah pembagiannya. kalau udah selesai itu kan pengetahuan ya jatuhnya ya, tanya jawab kan itu boleh kita share nanti di tele ya Kang ya. Boleh, boleh. Nah, oke siap. Makasih teman-teman. 5 menit lagi. 5 menit lagi ketahuan ya umurnya nyanyinya dangdut. Kayaknya kalau ada flash bahasa Inggris, kayaknya Terima kita bisa kasih belajar Kak dari Sri konten Elena, arti saling kayaknya ya. memaafkan ya. Maaf ya kalau Ya Maika nggak sih suka ya? galak. Kalau ada Suka les galak-galakin bahasa teman-teman. Inggris, kita Tetap bisa semangat, belajar tetap pakai berjuang di online booster atau kita ya. online. Garap FP Monet. Enggak, maksudnya yang nonton YouTube tau nggak sih ya? Bisa nggak sih Ada gitu lagi ya? nggak? Nggak ada ya. Bisa. Ya, Aman nih, kita bisa closing kita nggak? ngomong Kita aja bisa sih Davi. closing. Paling kalau kita ngomongnya berantakan kan biasanya Ada Mas lagi Davi Mas pasti Fajar dikoreksi lagi ya, masih jadi bermasalah? ngomongnya Kamu nggak mau say goodbye sama Ya Nana usah, Bootcamp? ya kan? Say goodbye. Rata-rata nih kelas bahasa Inggris pasti Iya nih, ngomongnya aku bisa tungguin bahasa Mas Inggris Fajar. ya. Ya beli lah, cuma beli dulu les FP mahal di biasanya Medan rata-rata bahasa butuh Inggris. berapa bulan, Mak? FP butuh berapa bulan buat apa, Kak Anwar? Cuma ada papa. FP Monet Papa atau belum FP pernah bahasa Inggris mahal dari nol? tolong ya. Bill Mama kolam mama atau cuma dolar? didaftarinnya loh bang, dia les sendiri. Buat Monet, Tapi enggak, ya masa dia kalau nggak buat bisa Monet coba? mah tergantung undangan MK Udah itu kalau mah sekarang. diselesaikannya lagi lesnya kan Kalau gitu lagi ya bang. momennya ditebar Udah undangan mahal mah, ya. FP kemarin sore juga dapat undangan. Kalau Nih, undangan Bele, Monet kita nggak bisa tunjukin lah diprediksi kita karena impian masih kita bersifat undangan ya. anak kita tuh kayak gini ya. Kalau buat FP yang Enggak, sudah Lene. Monet untuk naik tergantung lagi kontennya. Kontennya memenuhi syarat Iya, viral nggak? Nah, syarat viral itu gimana? Nah, balik lagi zoomnya di Kang Yus virality. Nah, itu ya. Bagi rapot kapan? Besok tanggal 1. Tanggal 1 kita bagi Dia rapot bahasa ya. Inggris ya. Kak Ahmad Fauzi ya di setelah kesusahan ada kemudahan ya, di setiap kesulitan ada kemudahan mengiringi, insya Allah. Betul, semangat. Oke, terima kasih. Udah ya, aman ya, tutup ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Sama Ika, izin bertanya. Ya bapak yang kerja keras. Yes, Kak Fat. Mau belajar lagi dari awal gitu, Mak. Kan kemarin banyak sibuknya gitu, jadi nggak kekejar itu tugas-tugasnya. Oh, kalau mau Nanti ada lagi dari awal teh kerjain tugasnya, lanjutkan. Misalnya sekarang masih ada ya? Oh masih, tenang aja masih. Ada recordingnya mas. Masih tugasnya masih. Nanti pelan-pelan dikerjain sambil baca nonton tutorialnya gitu deh. Tenang aja, nanti kan bisa diskusi di grup nanya-nanya. Aman kok Kak. Oke, Mak. Siap. Tugasnya ada. Kalau belum selesai misalnya sebentar Kak Fathul ya. Kak Fathul itu misalnya tugasnya baru tugas 1 sama tugas 2 misalnya. Ya udah Kakak lanjutin tugas 3 gitu. Pelan-pelan tugas 3 gitu ya. udah. Tapi sebenarnya nggak Udah, alhamdulillah. Tugas berapa yang belum? Harus nyebutin namanya aja ya. Tugas 4, 5. Yang panjangnya. Tapi kalau 7. what is your name? Davi aja kan bisa. Ikutin final quiz jangan lupa ya. Iya. Yang penting final quiznya ikut dulu ya. Udah kayaknya, Mak. Udah itu belum ngisi. What is your name? Saya udah ngisi Belum lihat. Belum lihat saya. Saya mah belum melihat. Intinya ini 60 orang ya saya pesenin banget. Pesenin banget. Itu nama Davi. Jadi kalau panjang-panjang my name is Davi nggak perlu. Sebentar. Kuisnya belum laporan ya. Oke. Jadi teman-teman kuisnya misalkan final kuis kalau bahasa Inggris kerjain ya. Kerjain gitu. Nanti laporkan di formnya gitu ya teman-teman. Kalau nggak ngerti caranya gimana udah dijapri sama nomor KDD, tolong disimpan ya, yang suka ngeblas nomor KDD ID itu disimpan ya biar enak. Jadi setelah ngerjain kuis teman-teman dilaporkan di formnya kuisnya di SS hasil kuisnya ya. Itu ya biar kecatet. Kak Fatkul belum kecatet, belum laporan kuis kayaknya. Oke. Ya, tugas 3 kuis belum ya. Udah ngirim, Mak. Maika, halo? Ya. Udah kirim saya tadi malam, kok enggak? Kirim tugas kuis. Iya. Kuis ke formnya. Udah ngerjain.
Terus? Iya udah ngisi Nggak form ada tuh. juga. Coba saya ulang ini Mak. Oke, sebentar. Oh, ya. Oh, Masnya tapi mau masuk keluarga ya? Nggak mau masuk Iya, booster? takutnya enggak Ya, nanti ini aja, nanti kayak diskusi kemarin kan. pribadi dengan Mas David ya. Oh, Mas Oke, Mas siap Mak. Fatkul ya, Mas Fatkul ya. Iya, kalau siang di lapangan terus, jadi kalau malam kadang tambahan gitu. Oke, siap. Aman lah, nanti bisa dikondisikan. Kalau saya pengennya buat konten itu Apa Mak, tuh? konten ori, jadi tutorial gambar-gambar gitu. Bisa ya Mak? Oh ya, Kalau itu harus masuk IG mungkin ya, IG, YouTube. kalau Oh, YouTube nanti ada kelasnya lagi sih, ada zoomnya lagi. Cuma kalau konten itu ya, kalau konten ori atau konten repurpose ada tutorialnya untuk editing repurpose, ada zoomnya nanti di ini berulang-ulang sih buat latihan gitu. Nanti kalau soal konten ori, kalau percaya diskusi aja sama Mas David mau orinya seperti apa biar diarahkan untuk konten di YouTube-nya ya. Siap Mak. Untuk niche-nya. Dan teman-teman kalau bisa jangan diskusi sama teman sebelahnya ya. Gini, sekali lagi, awal bootcamp, akhir bootcamp saya reminder. NIS adalah dapur kita. Jangan dibocorin, jangan dibahas dengan teman atau member KDD atau member luaran atau orang lain. Kenapa? Ya sekarang gini. Misal nih kita mau garap nih RF nih gitu ya, RF gitu ya. Terus kita kasih tahu nih FP ku ini gitu ya. Kita udah edit sedemikian rupa, besoknya di-re-upload sama orang. Bahayanya begitu. Kedua, FP kita udah naik nih, FYP nih, rekom nih, gede nih duitnya ya gitu misalnya. Di take down atau di report sama orang yang nggak seneng. Jadi tolong dijaga niche-nya, dijaga dapurnya. Kalau misalnya percaya sama salah satu mentor, jangan semua tim support di Japri ya. Percaya sama satu orang aja, di diskusi niche ini gimana dan sebagainya, silahkan didiskusikan dan insya Allah mentor itu nggak bakalan ngikutin niche kalian. Kita punya niche sendiri-sendiri. Artinya diskusikan kepada salah satu tim support yang kalian percaya untuk berdiskusi, tapi tolong jangan bersama temennya ya, gitu. Kepala sama hitam, hati nggak ada yang tahu ya. Itu ya teman-teman. Kenapa? Karena mulai sudah MK, sudah monetisasi Facebook ini re-upload, udah mulai di spam. Udah mulai kemarin kan ininya rilisnya adalah spam gitu ya. Jadi jangan sampai konten kita ini di-upload sama teman kita sendiri gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau konten kita di-upload orang karena kita viral, ya udahlah itu resiko. Tapi kalau kita yakin bahwa kita itu ori gitu ya, karena kita punya YouTube terus kita ori, teman-teman berjuangkan untuk dapatkan RM. Nah itu konsultasikan sama KDD tim support ya, gitu ya. Atau Cat, coba tuh. Kak Iwan tugas 5 belum lanjutkan ya, lanjutkan aja nanti. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kayaknya udah lewat 4 menit. Ada lagi mungkin yang terakhir? Gak ada? Aman? Kak Fajar, audiomu masih error? Kan mau CC sepatah kata, 2 patah kata buat teman-teman bootcamp. Aman? Kayaknya kita akan coba dia bisa ngobrol nggak bisa ya? Fajar nggak bisa ya? Di Kumon lah ya. Nggak bisa. Belum bisa. Oh, udah nggak bisa ya udah. Maika, itu ada pertanyaan satu lagi. Mana tuh? Di chat. Kemudian perlu nggak diberitahu soal banding? Apa tuh? Pertanyaannya mana?
Itu yang Evi biasanya rata-rata butuh berapa bulan? Oh, udah tadi, Oh, udah tadi ya. udah Oh ya, udah ini tadi. Mak, yang soal banding masuk grup perlu dijelaskan juga oleh Maika itu. Nah, berantem bang. Oh, banding masuk grup. Oh, Iya. banding. Ya, Banding masuk grup itu maksudnya nggak lulus tapi pengen masuk booster gitu aja ya, to the point ya? ya, atau ke ekstrim pokoknya Oh, ada kalau banding. misalnya pengen ke ekstrim tapi nggak setor PO, ya nggak mau di booster ya balik ke keluarga, gitu kan? Gimana? Ya kayak Contohnya contoh gitu. yang udah-udah kan gini ya, nggak lolos kepingin masuk booster, dia nggak bisa kan, nggak memenuhi kriteria secara poin dan segala macam penilaian mentor gitu ya. Tapi ternyata dia ini izin gitu lah, kan dia banding tuh. Oh ya, banding ke Mas David. Iya, itu tadi sama Mbak Ika belum dijelasin proses-proses kayak Oh, gitu, mau perlu dijelasin enggak? belum. Oh ya, nanti kan di blast tuh wordingnya, maksudnya pengumumannya. Jadi teman-teman yang nanti nggak lulus, udah tadi kan, yang nggak lulus ke booster, tapi historinya teman-teman ada izin, ya kan? Sudah pernah izin gitu. Nah, nanti banding tuh ke Mas David gitu kan, karena kita akan historiin kan. Mas, kok aku nggak lulus ke booster, nilaiku kurang ya. Nah, nanti ngobrol lah ya, nanti diwawancarai lah sama Mas David, beneran nggak mau masuk booster seperti itu. Nah, nanti akan ada syarat-syarat tuh supaya bisa masuk booster, kudu ngapain dan ditepatin tuh syaratnya gitu. Jadi kalau ada yang nggak lolos tapi ingin banding ya, tetap ingin masuk booster, boleh silahkan nanti diskusi dengan Mas David. Dan itu nanti kita woro-woro kok, kita woro-woro gitu. Misalnya semua yang lulus udah masuk ke booster ya. Yang belum masuk berarti yang belum diundang sampai jam sekian belum diundang masuk grup baru, berarti nggak lolos kan. Nah, nanti kita infoin buat yang nggak lolos silakan japri Mas David gitu. Kita udah pegang data siapa-siapa aja yang akan banding tuh, kita akan terima bandingannya, belum tentu dikabulkan ya, terima chatnya maksudnya. Nanti hasilnya diterima atau enggak itu berdasarkan diskusi dan penilaian dari tim support gitu ya Mas David ya. Tetap ada banding, tetap ada proses banding ya gitu. Gitu ya Mas David ya, betul kan? Iya, Ada betul lagi? seperti itu. Tenang aja, nggak saklek, aman-aman gitu. Jadi kan yang udah izin sakit itu insya Allah kita pertimbangkan ya. Bukan sekarang izin sakitnya, kemarin-kemarin. Gitu ya teman-teman ya. Kalau udah aman ya Mas David. Kita ketemu lagi besok. Saya tutup laporan kuisnya. Setelah itu saya akan informasikan pemenangnya ya, juara bootcamp kali ini dan 5 top 5 itu saya akan umumkan. Kemudian langsung proses pemindahan, nanti kita infokan juga proses pemindahan ke booster sama proses banding gitu ya. Besok biasanya proses banding itu 1 kali 24 jam diberi kesempatan menghubungi Mas David. Dan selama misalnya ternyata 0 nih ya, mohon maaf sekali, ternyata nggak pernah ikut Zoom, nggak pernah ngerjain tugas, dan tidak pernah membalas, nggak ikut banding juga ya, dengan terpaksa kami kembalikan ke keluarga besar KDD, tidak masuk booster dan tidak dikembalikan ke ekstrim juga gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Saya sudah selesai, nanti boleh ditutup. Recording stopped. Oke. Berarti udah aman ya sekarang ya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya malam ini. Mohon maaf saya 9 menit lebih awal. Lebih telat gitu ya. Untuk ini. Makasih semuanya. Sehat-sehat, sampai jumpa besok di grup booster ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.